Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Haifa Ayudi Jahra. Saya sekolah di SMK Jamiatul Aulad. Saya dari kelas 11 layanan perbankan. Tujuan saya membuat video ini karena saya mendapatkan tugas dari guru saya tentang kokurikuler. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Di sini saya akan membagi motivasi belajar menjadi dua. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Jadi motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang terjadi karena pengaruh diri sendiri dan bukan karena pengaruh orang lain. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, karena memiliki keinginan untuk memahami materi. Jadi ketika seseorang ingin memahami materi, pasti orang tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi karena dia akan memiliki pemikiran seperti, wah, saya harus bisa nih tentang materi ini, jadi saya harus meningkatkan motivasi belajar saya. Yang kedua, karena merasa senang ketika belajar. Jadi ketika seseorang merasa senang dengan pelajaran, berarti orang tersebut memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika dia merasa senang dengan pelajaran, dia langsung berpikir, wah, saya senang nih dengan ketika belajar, jadi saya harus meningkatkan motivasi belajar saya lagi untuk lebih memahami materi dan pelajaran yang dia sukai. Dan yang ketiga, ada memiliki keinginan untuk menggapai cita-cita. Bukankah semua orang memiliki cita-cita? Nah, jadi ketika seseorang memiliki cita-cita atau tujuan hidupnya, mereka pasti berusaha keras untuk menggapai cita-cita tersebut. Jadi mereka meningkatkan motivasi belajar mereka untuk mendapatkan cita-cita mereka tersebut. Dan yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang terjadi karena dampak orang lain. Contoh yang pertama ada ketika mendapatkan penghargaan atau hadiah. Ketika seseorang mendapatkan penghargaan atau hadiah, mereka langsung menjadi terinspirasi atau termotivasi dari hadiah dan penghargaan tersebut. Jadi mereka meningkatkan motivasi belajar mereka untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah yang sebelumnya mereka dapatkan. Dan yang kedua ada karena tekanan dari orang tua. Ketika seorang anak mendapatkan tekanan dari orang tuanya, mereka akan merasa down. Tapi di sisi lain, mereka juga menjadi termotivasi dari tekanan tersebut. Mereka merasa takut akan tekanan tersebut. Jadi mereka meningkatkan motivasi belajar mereka untuk menjadi lebih baik lagi, agar tidak ditekan lagi oleh orang tuanya. Yang ketiga ada karena persaingan dengan teman sebaya. Nah, untuk ini di setiap kelas juga pasti sering terjadi ya. Ketika di setiap kelas itu pasti selalu ada yang namanya persaingan dengan teman sekelas. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi dan berlomba-lomba untuk membuktikan siapa yang paling sempurna. Jadi mereka meningkatkan motivasi belajar mereka untuk hal tersebut. Bagian kedua ada yang namanya pentingnya motivasi belajar. Di sini saya akan menyampaikan 5 contoh tentang pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan semangat. Nah, jadi motivasi belajar itu sangat penting untuk meningkatkan semangat siswa. Ketika mereka memiliki motivasi belajar, mereka akan sangat semangat dengan pelajaran tersebut. Mereka menjadi lebih percaya diri, menjadi tidak takut lagi akan pelajaran karena mereka bersemangat dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu mencapai prestasi. Ternyata motivasi belajar itu sangat membantu ya untuk mencapai prestasi. Benar sekali. Ketika kita memiliki motivasi belajar, kita pasti akan giat dalam pembelajaran. Kita pasti akan berusaha untuk meraih nilai paling tinggi, berusaha untuk mengerti semua materi. Dan ketika semua itu sudah kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan sebuah prestasi dari usaha kita tersebut. Nah, jadi motivasi belajar itu sangat penting ya untuk membantu kita mendapatkan prestasi. Yang ketiga, membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab.
Ya, contohnya, kita mendapatkan tugas dari guru. Ketika kita memiliki motivasi belajar, kita pasti akan bertanggung jawab dan melakukan dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru kita. Karena kita memiliki pemikiran kita harus bertanggung jawab. Jadi kita harus melakukan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya seperti itu. Yang keempat, membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ternyata motivasi belajar juga sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Jadi ketika kita sudah memiliki motivasi belajar, kita pasti akan merasa percaya diri ketika pembelajaran. Kita tidak takut lagi dengan pembelajaran yang terlihat sulit. Meskipun pembelajaran itu terlihat sulit, namun karena kita percaya diri, kita pasti akan bisa melewatinya. Nah, jadi sangat penting motivasi belajar itu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kelima, membantu menumbuhkan kemandirian. Nah guys, ternyata sangat penting juga ya motivasi belajar itu untuk menumbuhkan kemandirian. Contohnya, saya akan memberikan contoh lagi nih ya. Ketika guru memberikan tugas kepada kita dan ketika kita memiliki motivasi belajar, kita pasti akan mandiri. Kita pasti akan mengerjakan tugas tersebut tanpa harus selalu mengandalkan teman kita, tapi kita harus bisa mandiri. Contohnya, kita bisa mencari dari internet, kita bisa membaca-baca dari buku. Berarti ketika kita sudah melakukan itu, kita sudah memiliki kemandirian akan tugas yang diberikan oleh guru. Nah guys, langsung saja ke bagian 3. Yang bagian 3 adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini dibagi lagi menjadi 2 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Saya akan menjelaskan dulu tentang faktor internal. Di sini faktor internal dibagi lagi menjadi 3 contoh. Contoh yang pertama, minat dan bakat. Nah, jadi ketika seseorang memiliki minat dan bakat di suatu bidang, mereka pasti akan menumbuhkan motivasi belajar mereka untuk terus mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang kedua ada tujuan dan cita-cita. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ketika seseorang memiliki tujuan dan cita-cita, mereka pasti akan menumbuhkan motivasi belajar mereka untuk menggapai cita-cita mereka tersebut. Mereka pasti akan mempelajari apa yang ingin mereka gapai. Yang ketiga, faktor fisik dan psikologis. Jadi ternyata faktor fisik dan psikologis juga sangat mempengaruhi tentang motivasi belajar. Jadi ketika seseorang memiliki fisik dan psikologis yang normal, berarti motivasi belajar mereka juga akan ikut normal dan sehat. Tapi ketika faktor fisik dan psikologis mereka tidak normal, maka mereka tidak akan memiliki motivasi belajar tentunya ya. Dan sekarang yang kedua, faktor eksternal. Di sini faktor eksternal juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karena lingkungan keluarga. Nah, jadi teman-teman, anak mana ya yang tidak senang ketika didukung oleh orang tua mereka? Jadi ketika orang tua mendukung anaknya untuk belajar, nah si anak juga pasti akan bersemangat karena mendapat dukungan dari orang tua mereka. Jadi si anak tersebut meningkatkanlah motivasi belajar mereka karena mereka merasa senang dengan adanya dukungan dari orang tua mereka tersebut. Jadi dukungan dari orang tua juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar seorang anak. Yang kedua, karena faktor lingkungan sekolah. Nah, jadi contohnya ketika kita mendapatkan support dari guru, ketika lingkungan sekolah kita nyaman, ketika lingkungan pertemanan kita baik dan sehat, maka si anak tersebut pasti akan merasa nyaman dan mereka akan termotivasi karena hal-hal positif tersebut. Jadi mereka merasa, wah, saya senang nih dengan lingkungan sekolah ini. Sepertinya saya harus meningkatkan motivasi belajar saya nih karena saya merasa nyaman. Jadi mereka akan meningkatkan motivasi belajar mereka karena mereka merasa nyaman dengan lingkungan sekolah mereka. Yang ketiga atau juga yang terakhir, tentang faktor budaya dan masyarakat. Ternyata
Norma dan budaya masyarakat juga dapat mempengaruhi semangat seseorang untuk menuntut ilmu. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga motivasi belajar ini dapat menginspirasi atau memotivasi teman-teman ya. Ternyata motivasi belajar itu sangat banyak guys. Tidak hanya satu, ternyata banyak motivasi belajar itu. Sepertinya kita juga memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami ternyata motivasi belajar itu sangat banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami karena saya juga masih belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dari saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.